Wanita itu memiliki cacat bawaan, dan wajahnya buruk, sehingga dia menjadi korban bully seluruh desa. Di rumah, dia hanya dianggap pantas melakukan pekerjaan paling kotor dan melelahkan. Meskipun dia sudah berusaha keras, tapi ayahnya masih mengeluh bahwa dia bekerja terlalu lambat. Suatu hari, seorang wanita bangsawan datang tergesa-gesa ke rumahnya untuk membeli babi. Berapa harga seekor babi? 10 mark. Dan gadis ini? 6 mark 4 mark. Kesepakatan. Apa kamu gila? Tidak bisa menjualnya. Seorang ayah yang lebih buruk dari binatang buas langsung menjualnya dengan harga kurang dari separuh harga babi. Ibu, tolong selamatkan aku. Yennefer menangis dengan terseduh-seduh. Dia merayu ibunya dengan penuh kesedihan untuk membiarkannya tinggal. Namun di mata ayahnya, yang lebih penting adalah mendapatkan 4 mark yang akan segera didapat. Melihat dia akan segera pergi dengan orang asing, Yennefer yang masih kecil hanya bisa menahan tangisnya. Biarkan aku keluar. Setelah tiba di tempat yang benar-benar asing ini, membuatnya merasa takut. Di dalam sebuah ruangan gelap, dia secara tidak sengaja melihat dirinya yang jelek di cermin. Bayangan dijual murah oleh keluarganya terus muncul di kepalanya. Merasa lebih rendah dari babi, marah dan memukul cermin dengan tinju. Berbagai emosi negatif segera melanda. Tak terhindarkan membuatnya memikirkan untuk bunuh diri. Maka dia mengambil pecahan cermin untuk memotong pergelangan tangannya. Keesokan harinya, Yennefer terbangun oleh suara teriakan. Dan yang datang adalah wanita yang membelinya. Jika kamu mati, tidak ada yang peduli sama sekali. Wanita ini sebenarnya adalah seorang penyihir wanita yang kuat. Alasannya dia membeli Yennefer karena sebelumnya dia diserang dan memicu kekuatan kacau potensial dalam tubuhnya. Dan membuka portal. Tanpa sengaja, dia secara tidak sengaja terpindah ke Akademi Sihir Erithusa. Seorang penyihir bernama Isutrida. Magang itu menemukannya. Kamu masih perawan. Maaf. Cara menyapa seperti itu membuat Yennefer semakin takut. Isutrida tiba-tiba menyadari ada energi kekacauan yang kuat di dalam tubuh gadis itu. Hanya terpicu dalam situasi tertentu. Atau tidak mungkin membuka pintu teleportasi ke sini. Dia tahu dengan pasti bahwa menggunakan pintu teleportasi akan ditemukan oleh penyihir lain. Maka dia menggigit kelopak bunga kuno. Membuka pintu teleportasi di tempatnya. Dan mengirim Yennefer kembali ke tempat asalnya. Itulah mengapa wanita datang sendiri mencari Yennefer. Dan membelinya. Inilah Akademi Sihir Benteng Weng yang paling terkenal. Dan Tisha adalah kepala sekolah di akademi ini. Dia dengan tegas memberitahu Yennefer. Hidup atau mati semut sama sekali tidak ada yang peduli. Jika ingin mendapatkan pengakuan orang lain, maka gunakan usahamu untuk membuktikan bahwa kamu bukanlah sampah. Ungkapan ini seperti pencerahan. Seketika membuat Yennefer yang merasa rendah diri kembali menemukan sedikit kepercayaan diri. Setelah merapikan emosinya, Yennefer dengan langkah mantap masuk ke kelas, memulai pelajaran sihir pertamanya dalam hidup. Seiring berjalannya waktu, segera para siswa baru menghadapi ujian akhir. Pada malam yang petir menyambar, semua siswa dibawa ke Gua Menara Gul. Siapapun yang bisa menangkap petir dengan botol akan menjadi penyihir. Gadis gemuk beruntung dipilih untuk pertama kali tampil. Dengan hati-hati ia mengangkat botol di atas kepalanya.